Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pendengar, para penonton. Jumpa lagi dengan saya di channel Frame Info. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar salah satu ilmu, yang mana ilmu ini sejak dulu dipelajari hingga hari ini tetap masih dipelajari. Dan salah satu tokohnya yang terkenal adalah Ibnu Sina, yang oleh orang Eropa disebut dengan Avicenna. Baik, kita langsung saja masuk kepada penjelasan tentang logika oleh Ibnu Sina. Logika dapat dipergunakan oleh manusia sebagai suatu alat yang bila mana digunakan dengan benar akan melindunginya dari kesalahan berpikir. Nah, jadi tujuan penggunaan logika secara benar itu adalah agar manusia terhindar dari kesalahan berpikir. Selanjutnya, pikiran di sini adalah apa yang dimiliki oleh manusia bergerak dari hal-hal yang ada di dalam pikirannya atau hal-hal yang diketahui, yaitu konsepsi dan asersi, baik yang bersifat ilmiah berdasarkan suatu pendapat atau postulat dan sudah diakui, ke hal-hal yang tidak ada di dalam pikirannya atau hal-hal yang belum diketahui. Nah, pada bagian ini Ibnu Sina menjelaskan tentang apa pengertian dari berpikir. Berpikir itu sederhananya adalah perjalanan pikiran manusia atau perjalanan manusia di alam pikirannya dari hal-hal yang telah diketahui menuju ke hal-hal yang tidak diketahui. Nah, gerakan tersebut memiliki keteraturan dan bentuk terhadap hal-hal yang ditanganinya. Urutan dan bentuknya terjadi sedemikian rupa, baik dengan cara yang sahih atau valid maupun yang tidak sahih. Seringkali cara yang tidak sahih menyerupai yang sahih atau memberikan kesan bahwa itu menyerupai sesuatu yang sahih. Jadi pada penjelasan ini dikatakan bahwa terkadang hal-hal yang tidak valid itu terlihat sebagai sesuatu yang valid padahal sebenarnya tidak. Nah, jika logika adalah ilmu yang dengannya seseorang mempelajari gerakan atau aktivitas dari hal-hal yang ada dalam pikiran manusia atau sesuatu yang telah diketahui ke hal-hal yang belum ada dalam pikiran manusia atau belum diketahui. Ini penjelasan saya yang tadi tentang yang dikatakan dengan berpikir. Nah, ilmu logika mencoba menuntun gerakan berpikir manusia ini dari hal-hal yang diketahui menuju ke hal-hal yang tidak diketahui. Atau bisa dikata, logika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gerakan atau hal-hal yang ada dalam pikiran manusia, baik yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Nah, lanjut. Status dari hal-hal tersebut, jenis urutan dan bentuk gerakannya dalam pikiran ada yang terjadi secara sahih dan ada juga yang terjadi dengan sebaliknya atau tidak sahih atau tidak valid. Logika sebagai alat diperlukan untuk menentukan keabsahan suatu ilmu dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai agar dapat memperoleh sesuatu yang belum diketahui dari sesuatu yang telah diketahui. Jadi, dengan adanya logika, setiap orang atau manusia akan mendapatkan pengetahuan baru. Jadi hal-hal yang tidak diketahui akan diketahui oleh manusia didasarkan pada hal-hal yang diketahui sebelumnya. Tapi bagaimana mewujudkan itu harus dengan menggunakan logika. Kita lanjutkan. Istilah alat mengacu kepada prinsip-prinsip yang digunakan merupakan suatu standar dan bersifat universal untuk mengukur keabsahan suatu ilmu dengan prinsip-prinsip tersebut. Jadi ilmu pengetahuan itu keabsahannya itu dapat diverifikasi dengan prinsip-prinsip yang ada pada ilmu logika. Itulah sebabnya logika dikatakan sebagai timbangan, dalam arti menimbang kesesuaian suatu pemikiran ilmiah dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Dengan demikian menentukan apakah pemikiran itu sahih atau tidak sahih, atau apakah pemikiran itu valid atau tidak valid. Selanjutnya, hubungan logika
dengan pemikiran dianalogikan sebagai hubungan antara bahasa dan tata bahasa, dan hubungan antara ukuran dengan puisi. Artinya, tata bahasa dan ukuran adalah dua hal yang digunakan untuk menentukan ketepatan pemakaian bahasa serta puisi. Sedangkan logika merupakan ukuran untuk menentukan ketepatan suatu pemikiran ilmiah. Jadi, ketepatan pemikiran ilmiah ini sangat bergantung kepada ilmu logika. Dan logika ini pula yang menjadi penentu. Maksudnya adalah logika dengan prinsip-prinsipnya itu yang menjadi penentu apakah sesuatu itu sudah tepat atau tidak tepat, atau apakah dia sahih atau tidak sahih. Nah, selanjutnya kita akan membacakan tentang definisi beberapa istilah yang tadi baru sudah disebutkan. Yang pertama adalah konsepsi. Konsepsi adalah objek yang dipahami dan ada di dalam pikiran tanpa memerlukan suatu keputusan. Contohnya, panjang, lebar, kecepatan, warna, dan lain-lain. Dalam hal ini, panjang, lebar, kecepatan, warna tidak bernilai positif dan negatif, tidak bernilai benar atau salah. Gitu. Inilah yang disebut dengan konsepsi. Selanjutnya adalah asersi. Asersi adalah objek yang dipahami dan ada di dalam pikiran serta memiliki suatu keputusan. Nah, kalau konsepsi tadi dia tidak memerlukan suatu keputusan atau tanpa memerlukan suatu keputusan. Sementara asersi adalah objek yang dipahami dan ada di dalam pikiran serta memiliki suatu keputusan. Dalam artian ada positif, ada negatif, bisa benar, bisa salah. Contohnya, suatu pernyataan yang menegaskan bahwa suatu teori adalah benar. Contohnya pernyataan berikut ini, benar. Es yang terpapar panas akan mencair. Itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan yang salah? Contoh pernyataan yang salah adalah es mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Nah, ini adalah bagian dari satu asersi atau sesuatu yang harus menyertai dengan keputusan benar salahnya, positif dan negatifnya. Baik, demikianlah bagian pertama atau season pertama penjelasan tentang ilmu logika dari Ibnu Sina yang saya bacakan. Kita akan berjumpa lagi dengan penjelasan ilmu logika oleh Ibnu Sina bagian kedua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.